itu akhirnya mbaknya itu melakukan tindakan itu yang disuruh sama orang tua mbaknya berarti? Iya, saya kan masih kecil ya Mbak dulu. Jadi awalnya saya nurut-nurut aja. Nggak taunya malah saya sampai dewasa seperti itu. Oh, jadi sekalian aja gitu, rubah jadi perempuan. Itu memang waktu melakukan itu operasi kayak gitu, umur berapa Mbak? Selamat sore teman-teman. Oke teman-teman, podcast kali ini ada yang spesial. Jadi saya itu kedatangan tamu, yang tamu ini tuh dia berasal dari Thailand teman-teman. Tapi sekarang dia sedang pulang ke Indo, dan ini kebetulan orangnya sudah berada di sini. Ini namanya siapa tadi ya Mbak? Jenemai. Ah ya Jenemai, ya, aduh suaranya loh teman-teman lembut banget ya. Tapi teman-teman, ini teman-teman lihat, gimana gitu ya, gimana gitu, apalagi kalau anak laki-laki ya. Mohon maaf Mbak. Ya, ini jadi sebenarnya Mbak Jenemai ini sebenarnya dia itu seorang transgender teman-teman. Dia dulu seorang laki-laki yang merubah dirinya jadi seorang wanita, gitu kan Mbak? Iya. Ya betul. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan berbincang-bincang ini kok kenapa mbaknya bisa merubah dirinya yang laki-laki jadi perempuan itu kenapa? Apa emang nggak ini. Nanti kita bicara banyak ya, boleh kan ya Mbak? Oh iya boleh. Iya. Oh ya, ini mbaknya dari Thailand kan? Udah lama di Thailand kan? Di sini sempat viral Mbak lagu yang dari Thailand yang liriknya kayak gini, cengak gitu loh, sama yang wik kayak gitu. Itu lagunya emang bener kayak gitu? Enggak juga sih ya Mbak. Itu kan pintar-pintarnya mereka buat narik view biar viral gitu loh. Oh, jadi itu hanya ingin kayak menaikkan view-nya dari luar negeri gitu? Iya, biar itu go internasional, nggak hanya di negaranya saja tersebut. Oh, ternyata seperti itu. Tapi emang betul ya liriknya kayak gitu? Iya. Ini aduh, ini kok kayak gini ya liriknya ya kalau diulang-ulang, apalagi yang wik itu loh. Kan jadi gimana gitu kan Mbak, apalagi orang-orang yang remaja gitu. Jadi itu memang betul ya gitu? Iya, emang liriknya sengaja dibuat seperti itu. Jadi betul teman-teman. Oh ya, ini sambung lagi deh tentang mbaknya ya. Ini mbaknya emang nggak kayak kan dulu kan mbaknya itu laki-laki, terus berubah jadi perempuan. Emang kalau dari pihak keluarga gitu nggak ada yang marahin mbaknya gitu? Enggak sih, soalnya di keluarga saya itu kan udah cowok semua ya Mbak ya. Jadi saya sejak kecil dilatih kayak kebiasaan cewek, baju-baju cewek, boneka-boneka cewek. Jadi saya udah terbiasa kayak dijadikan cewek sejak kecil. Oh, berarti dari kayak pakaiannya, padahal mbaknya itu dulu sebelum merubah dirinya itu kan memang cowok. Memang waktu mbaknya itu jadi cowok itu dari pakaian, mainan, semuanya itu kayak perempuan semuanya. Iya, karena keluarga saya kan rata-rata cowok, jadi mereka ingin anak perempuan. Sedangkan mereka itu nggak sadar memperlakukan saya benar-benar jadi perempuan. Oh, itu akhirnya mbaknya itu melakukan tindakan itu yang disuruh sama orang tua mbaknya berarti? Iya, saya kan masih kecil ya Mbak dulu. Jadi awalnya saya nurut-nurut aja. Nggak taunya malah saya sampai dewasa seperti itu. Oh, jadi sekalian aja gitu, rubah jadi perempuan. Itu memang waktu melakukan itu operasi kayak gitu, umur berapa Mbak? Waktu saya masih SMA Mbak. Masih sekolah gitu? Atau Iya. setelah lulus? Masih, soalnya kan saya nggak sekolah di Indo, saya sekolah di luar. Oh, berarti di sana boleh ya Mbak ya melakukan itu? Hmm, terus nih, eh, Mbaknya kan waktu jadi cowok nih sebelum melakukan transgender ya, itu kayak dalam pergaulan itu ada nggak sih kayak tertarik sama perempuan gitu atau dengan laki-laki gitu? Enggak sih Mbak, saya justru tertariknya itu sama laki-laki kayak ih gitu hot aja gitu Mbak dilihatnya laki-laki. Padahal
dulu ini pada saat masih cowok gitu tertariknya justru malah ke cowok gitu mbak? Iya, kalau dilihat dari saya, cowok itu lebih hot, bikin saya nggak tahan, Mbak. Nggak tahan. Iya, karena bagi saya itu sangat mengundang jiwa saya untuk ingin itulah, Mbak. Untuk itu ya. Iya, Tapi saya lihat-lihat dari mbaknya, mbaknya kan dulu cowok ya. Tapi boleh nggak sih mbak coba ini bajunya di ke atasin itu? kenapa, Mbak? Kelihatannya tangannya itu kecil halus gitu loh. Iya, soalnya kan saya dari kecil itu nggak boleh nyentuh-nyentuh barang yang kasar. Sampai saya dewasa itu saya nggak pernah kerja kasar. Oh nggak pernah ya. Berarti benar-benar dimanjain sama keluarga mbak dong? Iya, Oh pantas aja saya lihat dari bawah ke atas. Wah sempurna banget memang kayak cewek beneran gitu. iyalah, Mbak. Ini kan yang saya inginkan. Wow. Terus ininya juga banyak gede banget. Ya, punya banyak kalah jauh. Aduh, aduh, betul banget mbak. Kalah banget, itu mah gede banget mbak. Itu diapain mbak? Oh, ini operasi lah, Mbak. Kalau asli ya nggak mungkin lah. Oh operasi juga, Iya. semuanya gitu. Hmm, tapi emang iya sih ya, benar-benar kayak cewek sih mbaknya sih. Ya iyalah. Nggak ada jejaknya kalau misalkan mbaknya itu dulu pernah jadi laki-laki gitu. Memang dulunya laki-laki itu nggak ada. Kayak apanya itu nggak ada, kayak sempurna banget jadi ceweknya. Ya, ini kan emang yang saya inginkan. Saya ingin jadi wanita yang sempurna. Biar nanti kalau cowok yang lihat saya itu tergoda. Udah ada yang tergoda belum? Ya, udah. Banyak lah, Mbak. Cuman saya kan pilih-pilih, nggak mau segampang itu. Wah, iya juga sih ya. Tapi emang banyak nggak sayang gitu kan dulu laki-laki emang nggak sayang itunya dirubah-rubah gitu. Apanya? Bawahnya? Iya. Ya enggak lah, Mbak. Soalnya kan buat apa? Itunya saya juga nggak bisa itu yang kayak tadi Mbaknya nyanyiin. Maksudnya berdiri gitu. Iya. Serius mbak, waktu jadi cowok alat Iya. kelaminnya mbak itu nggak pernah bisa berdiri. Iya. Sampai SMA nggak berdiri Enggak. sama sekali gitu. Sama sekali. Kok bisa ya? Harusnya kan bisa. Harusnya kan bisa. Udah saya coba pancing-pancing, lihat ini, lihat itu, juga saya ituin tetap aja. Gitu. Coba letoy nggak bisa berdiri. Kenapa aku banyak ketawa? Oh iya, banyak perempuan ya? Banyak jujur banget ya. Aku ya aduh gimana, tapi itu emang beneran berarti tidur terus gitu. Iya. Nggak bangun. Iya, makanya saya ya udahlah, udah operasi aja. Lagian kan saya ingin jadi wanita yang sempurna. Kalau saya udah punya kayak gini, itunya masih seperti itu kan? Iya juga ya. Tapi emang nyaman gitu setelah berubah, berarti itunya kayak cewek. Ini sih emang kemauan dari awal saya. Jadi mau nggak mau, emang dari kecil udah seperti itu ya nyaman aja. Oh nyaman. Berarti sekarang mbaknya seutuhnya jadi cewek. Kalau cewek kan menstruasi kan? Ini mbaknya iya nggak? Enggak, karena kan saya nggak cewek murni dari lahir. Oh iya. Berarti cuma dirubah ininya aja ya? Gitu. Ini ya mbak. Ini berarti gimana ya? Nih mbaknya kan seorang transgender ya. Iya, Tapi mbaknya di Thailand ada nggak sih kayak pacar kayak gitu atau teman deket? ya jelas ada lah, Mbak. Pacar gitu? Iya, Pacaran? iya. Emang pacarnya mbak itu nggak keberatan? Dia tahu nggak sih kalau mbak ini seorang transgender gitu? Dia tahu, soalnya saya jujur dari awal kalau saya itu bukan wanita murni. Tapi cowok mbaknya itu menerima aja keadaan mbaknya. Menerima karena dia kan lihat saya ya yang punya ini besar, jadi dia mungkin tergoda. Iya juga sih ya, betul sih. Berarti nggak jauh beda ya sama sini ya. Sini juga sukanya kayak gitu mbak. Oh, Iya mbak, ini kalau di sana kan ya mbak, setahu saya kan kalau berpacaran atau enggak itu kan bebas melakukan hubungan apa aja tuh kan. iya. Nah mbaknya pernah nggak tuh ngelakuin hubungan kayak gituan sama kekasih mbaknya? Oh ya, tentu pernah. Pernah sama yang sekarang? Iya. Oh,
Itu emang rasanya gimana sih? Rasanya di Mbaknya ada rasa sakit atau nikmat atau gimana gitu rasanya? Ya rasanya kayak gitu lah Mbak, sakit tapi ya kayak seperti itu. Emang Mbaknya belum pernah nyobain? Belum. Loh, masa sih Mbak? Iya, saya belum belum pernah mencoba hal yang seperti itu, Mbak. Soalnya kan di sini kita harus menikah dulu baru boleh melakukan hal itu. Oh iya iya, saya lupa Mbak. Nah, iya. Ini ini soal operasi Mbaknya ya. Ini kan hampir semuanya dioperasi itu. Boleh tahu nggak sih biaya Mbaknya saat operasi dari payudara Mbaknya sampai ininya gitu? Kalau pita suara itu saya dioperasi waktu masih kecil. Oh, Biayanya itu sekitar 3 juta baht atau senilai 1 miliar rupiah Indonesia. oh. Hanya operasi pita suara aja ngabisin uang sampai satu M lebih. Iya, Wow, berarti Mbaknya orang kaya ya dari dulu ya? iya. Ini kalau untuk ini ya Mbak, Payudaranya? Itu berapa? saya habis 500 juta. Mm-mm. Kalau bagian bawah itu sama 1 miliar juga. Oh, tapi kok payudara sama pita suara itu lebih mahalan pita suaranya? Padahal kan pita suara kan Mbaknya dioperasi waktu masih kecil juga kan? Iya, Tapi jauh lebih mahal pita suaranya gitu teman-teman. karena mungkin biar kelihatan, oh ya ini wanita beneran, jadi pita suara lebih mahal. Kalau hanya ininya yang besar tapi pita suaranya cowok kan Atau lucu juga Mbak. berarti Mbaknya melakukan operasi semuanya itu di Thailand semua? Iya, di Thailand. Memang di sana itu banyak orang-orang yang ngelakuin hal itu ya Mbak? Oh ya, tentu banyak Mbak. Oh kayak udah hal biasa gitu ya? Hmm. Seperti itu teman-teman. Ini memang dari kayak gini ya Mbak ya. Banyak kan seorang transgender tuh. Dan sekarang juga Mbaknya sedang menjalin ini kan bareng sama kekasih. Mbaknya ada nggak sih kayak niatan untuk menikah gitu sama kekasih Mbaknya? Untuk saat ini sih saya ingin menikmati masa-masa saya ya Mbak. Jadi untuk menikah saya belum kepikiran. Saya ingin puas-puasin dulu. Oh, berarti masih ingin sama pacarnya itu masih pengen jalan-jalan dulu, masih pengen menikmati ini dulu ya Mbaknya ya, Betul. sebelum menikah gitu. Oh gitu. Tapi saya dari tadi ngobrol kayak gini Mbaknya itu kalau berbicara bahasa Indonesia udah lancar ya Mbak ya? Atau memang sering kesini atau gimana? Kebetulan orang tua saya satu Thailand, satu Indo. Mbak. Ibu saya dari Indonesia. Berarti Mbaknya itu sering kesini juga? Iya, bolak-balik Thailand, Indonesia dulu. Hampir tiap tahun gitu? Enggak sih, sebenarnya waktu kecil saya lebih lama di Thailand, cuma akhir-akhir ini saja saya baru ke Indo setelah sekian lama. Mm-mm. Terus sekarang kan Mbak lagi di Indo tuh, rencana balik lagi ke Thailand kapan tuh? Belum tahu sih Mbak, soalnya saya lagi ada masalah sama bokap, jadi males aja gitu balik ke Thailand. Ada masalah? Iya, Kalau boleh tahu emang kenapa kok bisa Mbaknya tuh sampai males banget ketemu sama bapaknya gitu? banyak sih Mbak, terutama waktu kecil itu ibu sama bapak saya itu kan bercerai karena ayah saya ketahuan selingkuh, dan selingkuhannya itu Mbak Isma tahu, Enggak. seumuran saya Mbak. Serius Mbak? Selingkuhannya itu seumuran sama Mbaknya? Iya. Oh, pantas aja ya Mbak ya sekarang nggak mau balik lagi ke Thailand soalnya males ketemu bapaknya gitu. Ya saya waktu kecil sih udah pandangan buruk, cuman gimana kalau saya mau jadi wanita kan saya harus pergi ke Thailand. Gitu. Ternyata dari sisi itu juga ternyata orang tua Mbaknya ada kisah juga yang seperti itu ya. Mm-mm. Terus ini Mbaknya kan di Indonesia tuh. Soal identitas Mbaknya itu gimana? Dari kecil itu udah diidentitaskan wanita Mbak. Oh, berarti di Indonesia itu memang identitasnya udah wanita juga. Iya, jadi KTP-nya itu udah wanita. Hmm. Ini Mbaknya saya lihat-lihat memang kalau di sini Mbaknya selalu berhijab gitu. Iya, berhijab Mbak. Kalau di Thailand Mbaknya berhijab juga nggak? Enggak, kalau di sana justru saya tuh nggak pernah berhijab dan saya pakai pakaian yang sangat seksi-seksi gitu Mbak. Beneran itu Mbak?
Iya, Tapi ini mohon maaf ya, Mbaknya punya agama kan? Soalnya tuh ya Mbak, kalau misalkan di Indonesia kan harus punya identitas, harus punya agama juga gitu. saya nggak punya agama, Mbak. Nggak punya? Iya, dan di KTP itu saya juga disuruh ini ya, saya ngikut aja ini begitu, seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri tuh saya nggak ada agama. Nggak ada. Berarti kalau misalkan Mbaknya tuh ke Arab atau kemana, Mbaknya tuh menyesuaikan apa yang mereka pakai juga gitu. Iya, saya menyesuaikan. Kalau di Arab itu kan pakai yang kayak gini tuh apa ya, Mbak ya? Yang ini cadar maksudnya. Ah iya, kalau saya semisal di sana ya, ya saya pakai itu. Saya di sini berhijab kan mengikuti lingkungan di sini biar saya nggak kena hujatan. Rata-rata orang di Surabaya itu kan juga berhijab. Ah iya betul, memang kalau di Surabaya emang iya kebanyakan mereka itu berhijab di sana. Pantas aja Mbaknya itu berhijab ya di sini ya, karena mengikuti itu biar Mbaknya itu nggak dihujat juga. Kalau misalkan iya betul sih ya, ini kalau misalkan Mbaknya ke sini dengan pakaian yang biasa digunakan di Thailand, Mbaknya bisa wah ini cewek ini apalagi mulut orang sini itu kan banyak banget Mbak bisa gimana gitu, banyak banget yang bilang ini kayak misal saya nggak benar inilah dan segala macamnya Mbak kalau di sini. Nah itu yang saya takutkan, Mbak. Takutnya saya juga depresi atau gimana gitu, saya nggak mau. Iya juga ya. Tapi kalau orang tuanya Mbaknya sih punya agama nggak tuh? Saya juga nggak tahu agama orang tua saya itu apa. Nggak tahu. Enggak, saya nggak urusan, Mbak. Iya juga ya. Ini serius nggak tahu. Nggak tahu, Mbak. Berarti Mbaknya cuma ikut-ikut aja gitu ya? Iya, ikut-ikut aja. Nggak tahu. Suka-suka saya. Nggak tahu urusan keluarga juga. Entah orang tua Mbaknya itu ayahnya agama ini, ibunya ini nggak tahu gitu. Nggak tahu. Yang penting yang saya inginkan itu saya tercapai. Oh gitu ya. Kalau dilihat mudah banget ya tinggal ngikutin ini, nggak disuruh ini, nggak disuruh itu gitu. Nih Mbak, kalau ngomong lagi tentang masalah operasinya Mbak gitu ya, kan Mbaknya jelas udah tahu tuh informasinya gimana, efek dan dampaknya gimana gitu kan ya Mbak. Apalagi di sana juga banyak. Nah, kalau untuk masalah keturunan itu bagaimana Mbak? Kalau semisal saya udah menikah dan saya ingin punya keturunan, paling saya adopsi, Mbak. Adopsi Iya. di sana gitu, mau adopsi anak. Iya, karena kalau di Thailand itu anak-anak kecil itu sangat dihormati. Beda dengan Indonesia. Kayak anak kecil itu dibuang, terus hamil di luar nikah juga dibuang, dikuburin, bahkan belum keluar, belum lihat dunia aja udah dikuburin. Iya sih memang banyak berita kayak gitu di Indonesia Mbak. Justru malah di Thailand anak-anak kecil itu sangat dihargai ya Mbak ya. Iya, saya juga sangat miris melihat kejadian-kejadian seperti itu, Mbak. Kan anak kecil nggak tahu apa-apa, dia juga nggak bisa memilih orang tua, kan? Iya betul sih ya Mbak ya. Memang di sini tuh banyak banget yang kayak gitu Mbak. Ya justru di sana malah banyak banget yang di ini ya kayak mereka itu mau adopsi anak itu banyak banget waktu di Thailand gitu. Iya banyak, Mbak. Nih Mbak, banyak kan udah lama kan di Indo nih. Terus tadi Mbak juga sempat bilang katanya lagi males tuh untuk pulang ke Thailand. Nah ini untuk masalah kayak banyak di Indonesia kan jelas butuh kebutuhan banyak, keperluan banyak. Untuk keuangan Mbaknya gimana tuh? Masih aman nggak? Keuangan saya sih aman, Mbak. Perusahaan papa saya di Thailand itu kan juga besar, jadi kalau saya butuh uang, tinggal minta aja sama papa saya. Jadi setiap kayak kebutuhan itu semuanya ditanggung sama Bapak gitu? Tentu, saya kan masih anaknya papa saya, jadi saya butuh apa ya dia udah sepenuhnya, kan masih tanggung jawabnya. Iya juga ya, bener sih. Emang di sana dia Bapak tuh nggak pernah bilang kayak, "Sini kamu pulang sini," gitu? Enggak, saya itu nggak suka dikekang-kekang, saya suka yang bebas. Pantas aja nggak kayak bawel suruh ini, suruh cepet pulang, kayak gitu nggak ya, membiarkan gitu aja ya? Enggak, di Indo pun ibu saya nggak menyuruh saya untuk bekerja karena bekerja itu menurut saya lelah dan saya nanti tangannya kasar, saya nggak suka itu, enggak. Hmm, berarti Mbaknya nggak mau tuh kalau tangannya kasar atau gimana, Mas pengennya halus gitu ya, mulus gitu? Iya, enggak. Iya kan keinginan Mbaknya cuma jadi wanita yang sempurna gitu ya. Iya. Ini untuk pasangan Mbaknya tuh gimana? Nggak nyuruh pulang, nggak kangen ya gitu? Saya sih nggak pikir pusing dia ya, Mbak. Soalnya
saya yakin juga dia itu ada yang lain di sana, nggak cuma hanya saya saja. Di sana itu kan sangat bebas. Parah nih. Berarti udah ya bodo amat ya. Dia mau gimana-gimana itu bodo amat ya. Iya, bodo amat. Mbaknya nggak ini ya, nggak peduli gitu. Yang penting mbaknya itu menikmati hidup yang di sini aja gitu. Iya, saya nggak mau ribet, Mbak. Iya. Dan ini mbak, ini mbaknya kan udah lama nih di Indo. Ini memang mbaknya kalau misalkan kayak lebih menetapkan diri di Indonesia itu gimana mbak? Ya mungkin nanti ya ada saatnya saya juga menjalin hubungan dengan pria yang ada di Indonesia. Oh, kalau kayak gitu, ini banyak waktu kesini kan lihat tuh di sini banyak-banyak kayak cowok gitu, ada kameramen, ada kru-kru yang lain. Di sini ada yang minat gitu, Ada Mbak itu yang tinggi. yang tinggi, yang maksudnya yang di belakang gitu. Iya. Tapi nih ya mbak, kalau di Indonesia nih banyak kan udah ada kayak tertarik kan sama yang di belakang tuh. Iya. Saya belum tahu ini maksudnya siapa. Nah, Sini Mas, sini aja duduk sini. Temenin saya dan sini. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Sini udah. Duduk. Iya, Bu. Ini, iya. Tapi duduk ya. Iya, lepas. Iya, jangan pergi, duduk. Ini saya mau ke belakang dulu. Iya nanti sebentar aja, temenin saya sebentar aja di sini. Nggak apa-apa kok, saya nggak macem-macem. Udah. Iya, tapi jangan pergi. Nanti saya kejar loh kalau pergi. Sini aja, sini. Asma. Iya, nggak pergi. Iya, duduk ya, beneran duduk ya. Tenang, nggak ngapa-ngapain saya. Iya, ini buat sini aja, buat kayak gini tangan. Buat Enggak saya peluk-peluk kok, udah di sini aja. mbak, udah nggak apa-apa itu teman saya. Oh jadi mbaknya itu tertarik sama Mas Bahul. Iya, tinggi, dari kelihatan udah kelihatan ganteng gitu. Oh, wow, Dari gitu ya. Jauh, bersinar gitu, Mbak. Auranya Mas Bahul ini banget ya buat mbaknya itu. Kayak ada yang lain gitu, dilihat dari wajahnya. Oh, Punya keistimewaan sendiri, kespesialan sendiri. Makasih ya. Iya. Oh, mbak berarti tertarik banget tuh sama Mas Bahul. Ya. Ini namanya Mas Mas. Bahul. Oh iya. Oh dia juga udah tahu sih. Enggak, saya nggak ngompor-ngomporin. Kan tadi saya lagi nanya gitu. Ternyata Mas Bahul yang diminati sama mbaknya. Kayaknya dia udah tahu saya itu bukan wanita murni, Mbak. Coba kalau belum tahu udah saya pepet, Mbak. Nah, itu Mbak, kalau di sini itu ya kebanyakan tuh laki-laki nggak suka kalau wanitanya itu wanita jadi-jadian. Kalau di sini nggak kayak di Thailand. Di Thailand kan bebas, nggak mandang dia itu. Saya suruh belakang lagi nih, Mbak. Benar. Gak apa-apa, sini aja itu masih mau ngobrol. Makanya kalau semisal saya menjalin sama pria yang ada di Indo ya, mungkin saya nggak bilang dari awal kalau saya ini transgender gitu. Oh, nggak mau ngomong dulu gitu. Enggak. Tapi kalau misalkan nih, kalau udah nikah kan jelas kan kayak gituan. Terus kan pasangannya jelas pengen punya anak dong. Nanti kalau misalkan mbaknya diperiksa ke dokter kan jelas tuh ketahuan nggak punya rahim. Itu gimana dong kalau udah kayak gitu? Ya udah, berarti itu udah berakhir, hubungan saya udah berakhir. Saya nggak mau ambil pusing. Kalau semisal dia udah tahu ya udah bisa aja gitu. Bisa? Udah kayak gitu? Kan hidup cuma sekali ya Mbak, jadi saya nggak mau pusing-pusing. Lagian kalau ada reinkarnasi ya, saya ingin kembali dilahirkan menjadi wanita seutuhnya, bukan dari laki-laki yang dirubah jadi wanita. Oh, jadi mbaknya juga percaya tentang reinkarnasi juga? Iya. Dan ini ya mbaknya itu kalau misalkan dia kan percaya dengan reinkarnasi ya teman-teman. Dia inginnya itu sejak dia lahir udah jadi perempuan seutuhnya yang sempurna, nggak mau yang dilahirkan sebagai laki-laki gitu teman-teman. Dan tadi teman-teman lihat kan gimana mbaknya itu menyukai Mas Bahul sampai ini jangan dipindahin. Sini aja ya. Pelit banget sih Mas, udah sini aja. Wisma, tuh kan. oh saya Mas Bahul. Tuh kamu, Wisma sini. Saya baru lihat mukanya Mas Bahul kayak gitu. Di sini aja. Tapi ganteng kan, Mbak Isma ganteng kan? Oh, Iya ganteng mbak, ganteng banget, dia orangnya baik loh mbak. oh iya. Udah punya cewek apa belum sih Mbak? What? Gimana, jangan kode-kode. Udah.
Oh, udah. Wah, sejak kapan Mas Bol, kan baru kemarin putus. Udah ada yang baru lagi, Mbak Isma. Ada yang baru, Mbak. Cepet banget. Oh, bohong ya? Udah kelihatan bohong. Gak apa-apa, sama saya aja. Wah, udah. Udah ada yang baru. Udah Masa? ditungguin. Mana? Kan itu yang di belakang juga bilang bohong. Udah. Ini kayaknya kalau misalkan, nih mbaknya kalau misalkan mau ngobrol tuh ya sama Mas Bol, nanti aja boleh di belakang. Ini boleh, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi silahkan, nggak apa-apa gitu. Nanti saya minta nomornya ya, ke Mbak Isma ya. Wah, orangnya di sampingnya tuh Mbak, bilang aja langsung Bu. Takutnya nggak dikasih, Mbak. Udah di sini, Mas. Oke, itu teman-teman lihat ya gimana mereka berdua, dan mungkin dari ya udah teman-teman. Ini yang jelas ya teman-teman ya, kalau pesan saya sih ya dari ceritanya mbaknya yang kayak dia melakukan transgender kayak gitu, teman-teman, kalau bisa kalian janganlah melakukannya kayak gitu ya. Kita terima aja kalau misalkan dia laki-laki, ya udah laki-laki, itu kan udah jadi jalannya gitu. Dan ini untuk orang tua juga, iya ya teman-teman ya, kalau anaknya memang dia laki-laki, dia perlakukan dia seolah dia itu memang betul-betul laki-laki, dari pakaiannya, dari mainannya kayak gitu. Jangan laki-laki dikasihnya Barbie, terus warna bajunya yang pink-pink atau gimana, itu kan nanti dia jadi kayak psikologinya itu, kayak psikisnya itu kena teman-teman, mentalnya itu jadi kena. Jadi dia itu awalnya jadi ini kayak gitu, jadi dia itu keterusan sampai dewasa. Jangan kayak gitu ya, ini buat orang-orang. Kalau misalkan kalian pengen punya anak cewek dikasihnya cowok, ya udah nanti kalian bisa bikin lagi. Kalau masih dikasih rezeki ya bikin lagi sampai dapet tuh yang kalian inginin ya. Itu aja kalau saran saya. Nah, buat mbaknya sama Mas Bahu, saya persilahkan sekarang. Ini teman-teman, kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya biar mereka berdua saja. Saya pamit dulu ya. Saya juga pamit. Saya pamit dulu ya.